Selamat pagi para investor yang terhormat. Perkenalkan saya Lindi Saliha selaku founder Halo Farms. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan startup kami dan terima kasih juga telah memberikan waktu untuk menghadiri pertemuan di sini hari ini. Kami percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks merek atau nama usaha, yaitu Halo Farms, penggunaan kata halo bisa memberikan kesan ramah dan mengundang, menandakan bahwa usaha tersebut terbuka untuk membantu dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan penggunaan kata farms ini merujuk pada petani yang di mana startup kami berada pada bidang pertanian. Sebagai latar belakang, saya ingin berbagi sedikit tentang mengapa kami mendirikan Halo Farms. Halo Farms ini didirikan berawal dari pemikiran mendalam saya mengenai hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup yang saling bergantung. Ketika manusia mengalami sakit, kita memiliki dokter yang siap membantu untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan. Begitu pula dengan hewan, di mana dokter hewan hadir untuk merawat dan memberikan solusi ketika mereka mengalami masalah kesehatan. Namun, ketika tanaman kita terkena penyakit atau hama, seringkali kita hanya menunggu hingga tanaman tersebut benar-benar mati sebelum mengambil tindakan. Dengan latar pemikiran tersebut, Halo Farms hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi masalah ini. Kami percaya bahwa tanaman juga membutuhkan perhatian dan perawatan yang sama seperti manusia dan hewan. Misi kami adalah memberikan layanan konsultasi pertanian yang proaktif, di mana kami tidak hanya membantu mendeteksi penyakit pada tanaman sejak dini, tapi juga memberikan solusi yang tepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Selain itu, kami juga menyediakan produk-produk pertanian kepada konsumen seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan asin. Dengan latar belakang dan pengalaman tim kami yang beragam, kami telah mengembangkan Halo Farms yang tidak hanya inovatif tapi juga efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bisnis model kanvas startup kami. Hari ini kami ingin membawa Anda dalam perjalanan untuk memahami bisnis model kanvas kami, sehingga Bapak Ibu dapat membantu kami mencapai tujuan ini. Baik, langsung saja kita mulai. Customer segment atau target customer yang terdiri dari empat target customer. Yang pertama ini ada petani pemula, yaitu individu atau kelompok yang mengelola lahan pertanian dalam skala kecil hingga menengah. Yang kedua ini ada anak muda, yaitu individu yang aktif menggunakan sosial media. Yang ketiga itu ada ibu rumah tangga, yaitu individu yang ingin mencoba untuk bertani di rumah. Dan yang keempat itu ada instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu organisasi yang berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan. Yang kedua ini ada customer relationship, yaitu cara mendapatkan customer. Kita memiliki tiga cara. Yang pertama adalah sosial media, yaitu dengan cara berinteraksi dengan customer dan membuat iklan pada sosial media. Yang kedua ini ada konsultasi pribadi, yaitu layanan one-on-one untuk membahas kebutuhan dan solusi spesifik. Yang ketiga ini ada program loyalitas, memberikan diskon atau layanan tambahan bagi klien yang kembali. Tiga ini adalah channel yang terdiri dari aplikasi resmi, yaitu platform untuk informasi, pendaftaran layanan, dan materi edukasi. Yang kedua ini media sosial, menggunakan platform seperti Facebook, Instagram untuk berinteraksi dan mempromosikan layanan. Yang ketiga ini ada event dan workshop, mengadakan seminar dan pelatihan langsung untuk membangun hubungan dan memberikan edukasi. Selanjutnya yang keempat itu ada value proposition, itu terdiri dari empat juga. Yang pertama ini ada pengetahuan dan keahlian, yaitu menyediakan informasi dan konsultasi dari penyuluh atau dokter taman yang berbasis penelitian untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang kedua ini ada pendekatan kustomisasi, yaitu menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik klien atau customer. Yang tiga ini ada dukungan berkelanjutan, yaitu memberikan bimbingan dan pemantauan setelah konsultasi untuk memastikan implementasi yang sukses. Dan yang keempat ini adalah menjual produk pertanian, yaitu menyediakan produk-produk pertanian seperti pupuk, bibit, dan asintan. Yang kelima itu ada key activities. Key activities ini terdiri dari empat macam juga. Yang pertama ini ada konsultasi dan pelatihan, itu melakukan sesi konsultasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan klien. Yang kedua ini ada penelitian dan pengembangan, yaitu memperbarui pengetahuan tentang teknik budidaya terbaru. Yang ketiga ini ada pemasaran dan promosi, mempromosikan layanan melalui kampanye online dan offline.
Yang terakhir ada pengiriman, yaitu mengirimkan produk pertanian yang dipesan melalui aplikasi oleh konsumen, kemudian memastikan produk tersebut diterima dengan baik dan tepat waktu oleh konsumen. Yang keenam ini ada key research atau sumber daya. Itu terdiri dari empat. Yang pertama ini ada tenaga kerja. Itu sebagai konsultan dengan latar belakang di bidang pertanian dan budidaya tanaman, seperti penyuluh dan dokter tanaman. Yang kedua ini ada materi edukasi dan alat. Itu bahan ajar, panduan, dan alat digital untuk mendukung layanan. Yang ketiga ini ada kerjasama mitra. Itu hubungan dengan penyedia bahan pertanian dan lembaga pendidikan. Yang terakhir ada teknologi, yaitu menggunakan aplikasi sebagai platform untuk para konsumen melakukan konsultasi dan memberikan dan pembelian produk. Yang ketujuh ini ada key partner. Itu terdiri dari empat macam juga. Yang pertama ini ada universitas dan lembaga penelitian. Itu di mana bekerja sama untuk mengakses penelitian terbaru dalam bidang pertanian. Yang kedua ini ada supplier, yaitu kemitraan untuk mendapatkan produk pertanian yang berkualitas yang direkomendasikan kepada klien. Yang ketiga ini ada organisasi pertanian, yaitu kolaborasi untuk program-program pelatihan dan dukungan pertanian. Dan yang terakhir itu ada lembaga pertanian, di mana bekerja sama untuk mendapatkan tenaga kerja sebagai konsultan. Terus yang ke-8 ini ada cost structure. Yang pertama ini ada biaya marketing, yaitu pengeluaran untuk promosi iklan dan layanan. Yang kedua itu biaya operasional, yaitu pengeluaran biaya untuk tenaga kerja, listrik, biaya administrasi, dan sewa kantor. Yang ketiga ini ada biaya teknologi, yaitu pengeluaran biaya untuk meningkatkan dan pemeliharaan aplikasi. Dan yang terakhir ada biaya pengiriman, yaitu pengeluaran biaya untuk transaksi produk. Terakhir atau yang kesembilan ini ada revenue stream, yang terdiri dari empat macam. Yang pertama ini penjualan produk pertanian, yaitu seperti bubuk, pupuk, bibit, asintan, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua ini ada biaya konsultasi, yaitu pendapatan dari sesi konsultasi yang dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga ini ada workshop dan pelatihan, yaitu pendapatan dari mengadakan acara edukasi kepada konsumen. Yang keempat, yang terakhir ini adalah penjualan materi edukasi, yaitu berupa e-book, video tutorial, dan kursus online tentang budidaya tanaman. Kami berada di titik penting dalam perjalanan kami dan sangat membutuhkan dukungan para investor seperti Bapak Ibu. Dengan investasi Anda, kami dapat mempercepat pengembangan startup kami, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan dampak positif yang dapat kami ciptakan. Saya mengajak Anda untuk bergabung dalam perjalanan ini dan menjadi bagian dari perubahan yang ingin kami bawa. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya.